Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fitri arbabil hijjah hatta anhum an sama'il aql kulla hijabin sahabil jahal hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhadharatuha munkashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul Fudola wal Qurama, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada beliau Bapak Kiai Aminuddin selaku imam jamaah yang saya hormati dan saya banggakan, juga kepada Bapak Kiai Haji Zubaidi yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya kepada akhina al-kiram, ustazina al-kiram, beliau Bapak Kiai Muhammad Yusuf yang saya hormati dan saya banggakan, juga tentunya seluruh kiai, ustaz, guru ngaji, para haji, para hajah yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, rezekinya melimpah ruah banyak. Juga tentunya kepada sahibul hajat wal hajatan atau sahibul makan wal makanan yang punya hajat besok akan menikahkan putri dan putra putri lah ya, mau nggih. Kedua belah pihak yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan pengajian prawalimah yang besok akan terjadi ijab kabul malam hari ini membawa keberkahan sehingga acara besok diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya puji syukur kehadirat Allah malam hari ini, malam Jumat, kita bersama dapat berkumpul memenuhi undangan Syaiful Hajat wal Hajatan dalam rangka misi malam tawong yang biasanya kita kumpul-kumpul bersama supaya malam harinya banyak orang yang ngumpul, kita ngumpul. Kalau yang ngumpul tidak ada kegiatan biasanya ngantuk, maka biasanya cara supaya tidak tidur, biasanya ada panitia yang menyiapkan permainan orang Cina namanya ghaflah, ya kan? Pernah saya sampaikan, ghaflah itu bahasa Arab, Indonesianya lupa. Di Indonesia orang ngomong ghaflah susah, jadinya gaple. Nah itu, jadi supaya melek kita gaplean. Malam hari ini gaplean kita ganti dengan pengajian, mudah-mudahan ada berkahnya, amin ya rabbal. Juga tentunya kepada calon yang akan dinikahkan, Mas Sekolah ini Nurwanto, Mas Nurwanto dan Tita Elisa Putri. Nah, Tita karena yang ngajar saya masih ingat saya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Nah, saya cerita tadi dengan Pak Yai Yusuf, kebetulan keluarganya Mas Nurwanto, Mas Nurwanto itu tetangga saya di kampung Dewa Sulang. Jadi nasibnya kayak ketemu dengan orang sekampung mau. Jadi ya keluarga Mas. Nanti setelah di sini main ke rumah ya ketemu dengan keluarga. Dan kita kalau hitung-hitung ternyata kita masih bau saudara, saudara se-Islam. Kedua kalinya salawat salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah syafaat baik di dunia, syafaat berupa ketetapan iman dan Islam serta ihsan, dan juga tentunya syafaat di akhirat. Amin ya rabbal
Ini langsung mau lah ngaji angel banget, kira saya susun ya. Kemarin ini sebagai filter rasanya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk membasmi makhluk yang sukanya membuat kerusakan di muka bumi, maka para malaikat tanpa membantah langsung bekerja. Semua makhluk yang sukanya berperang, makhluk yang sukanya rebutan jabatan, makhluk yang sukanya memperebutkan kekuasaan, bahkan mungkin sukanya merebut istri orang, dihabiskan. Nama makhluk ini dikenal dalam tafsir dengan Banul Jan. Di dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan, setelah semua dibasmi kemudian ada yang dibuang ke laut, ada yang dibuang ke hutan, ada yang dibuang ke jurang, semua dihabiskan. Setelah selesai, malaikat sebagai pemenangnya, tiba-tiba malaikat dikagetkan dengan firman Allah. Apa firmannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat sudah senang karena makhluk yang sukanya membuat kerusakan sudah habis. Tapi anehnya tiba-tiba Allah malah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, Allah akan menciptakan makhluk, yang makhluk ini kemudian disebut dengan nama manusia, yang makhluk ini nanti akan menjadi pemimpin di muka bumi. Maka para malaikat spontan, kalau bahasa kitanya protes, bahasa diri, protes kepada Allah. Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata para malaikat, ya Allah, apakah engkau justru akan menciptakan makhluk yang nanti makhluk itu akan lebih senang berperang, senang menumpahkan darah, senang rebutan posisi jabatan, senang kekuasaan? Apa iya setelah makhluk yang nama Banul Jan yang dulu pernah membuat kerusakan tiba-tiba akan muncul makhluk baru, yang makhluk ini justru nanti akan lebih melakukan kerusakan di muka bumi? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang senang merusak dan suka menumpahkan darah. Maka kata para malaikat, bahkan kami ya Allah, tiap hari kerjanya kami hanya wirid, tiap hari kami kerjanya hanya zikir, tiap hari kami hanya memuji Engkau ya Allah. Pantas yang ngomong, kenapa bukan kami saja yang jadi pemimpin? Pantas yang ngomong, wong yang kami tiap hari hanya taat, suruh sujud ya sujud, suruh ruku ya ruku. Tiba-tiba justru pengganti Banul Jan ini malah manusia yang nanti justru akan melakukan kejahatan di muka bumi. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la taf'alun. Hai para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu terhadap apa yang kamu belum tahu. Apakah manusia akan membuat kerusakan di muka bumi atau tidak? Apakah manusia nanti akan taat atau tidak? Apakah manusia nanti akan takwa atau fujur atau tidak? Yang lebih tahu adalah Allah, dan hak mutlak nanti hidayah perjalanan manusia itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Malaikat yang dijawab tentang Gusti Allah yang mana? Maka pembuktian kehebatan manusia ini oleh Allah para malaikat diuji. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Ya sudah malaikat, kalau kamu merasa hebat, coba. Nabi Adam Allah berikan ilmu, diajari,
dikasih tahu nama benda, ini namanya ini namanya ini namanya ini, semua tahu. Setelah dikasih tahu, Allah uji malaikat, ternyata malaikat tidak lebih alim, tidak lebih berilmu ketimbang makhluk yang namanya manusia, yaitu Nabi Adam sebagai makhluk pertama. Setelah Nabi Adam diciptakan, itu ceritanya singkat nawa. Nek saat tafsir atau bagi itu KKP ya sampai subuh rampung. Setelah diciptakan sendirian, Nabi Adam hidup sendirian, fasilitas lengkap, Allah berikan surga seisi-isinya, lengkap, boleh dinikmati, hidangannya boleh dimakan, apapun yang ada untuk Nabi Adam alaihi salam. Tapi ada tapinya, ternyata hidup dengan kemewahan, hidup dengan keberlimpahan, hidup dengan segala fasilitas lengkap dari Allah yang luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, tidak cukup menenangkan hidupnya Nabi Adam. Nabi Adam butuh pasangan. Makanya sebagai makhluk yang normal, umat Nabi Muhammad yang ikut dengan sunnahnya, umat Nabi Muhammad yang tentunya juga cucu Nabi Adam alaihissalam, yaitu kita semua yang mestinya kita ingin menikah. Aneh, nah cara para kiai kan aneh, wong urip normal, gagah, ganteng, ya duwe barang. Oh kok barangnya orang ngerti aku. Aneh sekali kalau orang hidup normal, gagah, gunanya nggo pipis tok. Eman-eman. Maka wajar kalau kemudian Mas Pur yang jauh-jauh jatuh cinta di sini. Kenapa? Karena cinta ini fitrah manusia. Sekaya apapun manusia, Nabi Adam loh diciptakan diberikan surga langsung, fasilitasnya lengkap, makanannya ada, buahnya ada, tidak usah nanam, langsung lengkap. Emas, permata, intan, mutiara lengkap adanya. Tapi tanpa pasangan hidup yang namanya wanita, ternyata hidup terasa hampa. Makanya cara bahasa santri, wa ma nubali idza ma kunti jaratana alla yujawirna illa dayyari. Aku tidak peduli, wa ma nubali idza ma kunti jaratan, aku tidak peduli walaupun tidak ada satu pun yang menjadi tetangga saya, alla yujawirna illa dayyari, asalkan ada engkau di sampingku. Biarkan kita hidup di tengah hutan, tak punya tetangga satupun, justru aku tidak akan pernah ribut dengan tetangga. Biarkan aku hidup di tengah hutan, walaupun aku tidak apa-apa, karena justru aku tidak akan pernah berbuat dosa kepada tetangga saya. Yang penting ada engkau sayang di sampingku. Ini bahasa santri ngoten itu. Nabi Adam sudah lengkap, masih butuh pasangan. Mas Pur wajar datang jauh-jauh dari Liwa ke sini pengen pasangan hidup. Untuk apa? Untuk mewujudkan rasa cintanya bahwa beliau ini adalah laki-laki yang perkasa, normal. Dia perkasa. Kalau katanya nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa. Pak Yai Yusuf dulu nikah di sini bawa beton apa Pak Yai? Beton apa-apa. Kalau dulu cerita gur-gur beton ATM tok, nggak alat tusuk manual. Sanes anjungan tunai mandiri sana. Dan berkah, walaupun cuma bawa ATM, berkah sekarang anak punya, ganteng-ganteng semua, usahanya berkembang. Yang penting nikah ikut sunnah Rasul. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak cinta terhadap sunnah Rasul, yang salah satunya adalah menikah, falaysa minni, dia bukan termasuk golonganku. Niku lo komentaris secara hukum mawon. Nah terus protes lah, kayak berarti dari kiai terus sampai ke era rapi berarti orang manut nabi mboten. Niku urusannya takdir gitu. Nah itu lain mulai cerita. Niku urusannya takdir. Nek ora kendel ngajak Yai Yusuf pengalaman ke. Ngoten. Tapi nek jenengan ora luwih ganteng kaya Yusuf, aja ngajak Yai Yusuf. Engko malah sing disenengi sing nglamarke. Ngejak sing intune mawon. Niki. Kenapa Nabi Adam merasa sedih sendirian? Karena pasangan hidup itu perlu. Sehebat apapun dia, segagah apapun dia, setinggi apapun jabatan dia, posisinya seperti apa, hartanya melimpah ruah, tanpa pasangan hidup hati tidak akan pernah tenang. Kenapa?
karena rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi. Nah Yesus gue mulai itu jelas, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin minta dan dicinta. Selamat lah, sebetulnya nyanyi nggak ya. Cinta itu penting. Setelah menikah turun rapi masalah. Setelah menikah, apa yang kita perbuat supaya apa yang diproteskan malaikat bahwa makhluk akan melakukan kerusakan di muka bumi, supaya apa yang diprediksi malaikat tidak terjadi, ada satu bekal yang penting kita pegang. Satu bekal ini kalau kita mampu membawanya, kita akan selamat dunia akhirat. Nopo watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita cerita singkat tawa. Ini kita ceramahnya kira-kira 15 menit nih. Sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz niki kami tangkal Kanjeng Nabi. Ya Rasul, besok saya akan berangkat menunaikan tugas menjadi seorang gubernur. Aku minta kepadamu agar aku diberi bekal ya Rasul. Sahabat Nabi sewantang Kanjeng Nabi nyuwun bekal. Piyambake disukani tugas kan dados gubernur. Secara umum ketika orang minta bekal kepada presidennya, maka yang diberikan mungkin fasilitas negara, kendaraan, uang, bekal, tiket pesawat kalau sekarang mungkin, tempat tinggal. Tapi ketika sahabat Mu'adz meminta bekal pada Nabi, Nabi hanya berikan satu saja peringatan kepada sahabatnya. Tersebut. Kenapa? Kata Nabi, ya Mu'adz, kamu minta bekal padaku, aku berikan bekal. Apa bekalnya? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wahai Mu'adz, kalau kau akan bekerja sebagai kepala negara, akan menjadi gubernur di sana, maka bawa 3 bekal ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan burukmu akan terhapus. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan juga pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa sih bekal takwa menjadi penting? Bahkan sahabat Nabi akan bertugas sebagai gubernur saja diberi bekal takwa oleh Rasul. Ini ada isyarat seolah-olah Rasul ngomong dengan Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kalau kamu akan pergi dari sini untuk pergi ke negara sana menjadi gubernur, bawalah takwa. Kenapa? Saya khawatir jangan-jangan ketika engkau sekarang berada di Madinah menjadi ahli ibadah, ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, yang kamu lakukan bukan karena Allah, tapi karena kamu malu ada aku sebagai Rasul di depan matamu. Ya Mu'adz, seandainya kamu sekarang di sini menjadi orang yang baik dengan lingkunganmu, orang yang sangat sopan dengan tetanggamu, orang yang sangat hormat kepada orang tuamu, jangan-jangan yang kamu lakukan bukan karena kamu takut kepada Allah, jangan-jangan karena kamu berhadapan dengan anak aku, kamu malu kepada aku. Kalau selama ini kamu baik dengan istrimu, baik dengan keluargamu, baik dengan mertuamu, jangan-jangan yang kamu lakukan bukan karena takwa kepada Allah, jangan-jangan yang kamu lakukan
karena kamu malu ada Rasul, ada istrimu, ada mertuamu di hadapanmu. Kalau kamu bawa bekal takwa, meskipun sampai menyeberang lautan kemanapun jauhnya, maka kamu akan selamat. Kenapa? Karena kamu merasakan kehadiran Allah dimanapun berada. Rumah tangga hal yang sangat besar. Orang belum berumah tangga saja akan banyak persoalan, apalagi setelah berumah tangga akan punya tradisi baru, akan mempelajari seorang mertua yang juga orang baru, akan mempelajari keadaan lingkungan yang mungkin berbeda dengan lingkungan asalnya. Ini perlu hal baru yang kita pelajari. Kalau kita tidak punya bekal satu ini, takwa kepada Allah, mungkin kita akan punya rumah tangga yang tak tertata. Berapa banyak orang yang rumah tangga berantakan, mohon maaf, mungkin karena Allah tidak dibawa kemana-mana. Niki mungkin boten, niki amit, mungkin boten tiang sing semutan kalau Gusti Allah kok melakukan maksiat, mungkin boten Pak. Enten tiang niku tenggriya rajin sholat, pas urung dadi mantune namu tenggere calon moro sepah nyuwun sewu Pak, niki jam pinten nggih? Jam 12 nggih. Ajeng wudu kula pundi nggih? Tempat kunjungi Pak badhe sholat. Setelah rumah tangga berpisah dengan mertua, kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Karena takwanya tidak dibawa. Dulu rajin sholat di depan mertua, di depan calon mertua, karena ingin dapatkan anaknya. Begitu sudah menikah, rumah tangga dibuatkan rumah terpisah, kenapa enggak sholat? Karena sholat yang waktu itu dilakukan bukan karena Allah, tapi karena menjaga rahasia buruknya di hadapan mertuanya. Berapa banyak, mohon maaf kalau menyinggung perasaan, orang yang ketika di rumah begitu mesra dengan anak dan istrinya, setelah keluar mesra lagi dengan orang yang bukan muhrimnya. Kenapa? Karena yang dibawa bukan Allah, tapi kalau Allah dibawa kemana-mana, tidak akan mungkin terjadi yang namanya perselingkuhan. Makanya sering tulis sanjangaken kan, nek BPJS niku mboten mampu menangani penyakit mata kalau penyakit hidung, nggak bisa. Nek penyakit loro weteng iso, lumpuh saged, tapi nek obat penyakit mata kalau irung mboten saged Pak. Mata keranjang kalau irung bulan mboten saged ini. Kang dokter sing setrine Pak dokter, tolong suami saya obatin. Apa penyakitnya? Cuma 2 penyakit suami saya, penyakit mata dan hidung. Lah itu sehat, bukan itu Pak dokter penyakitnya mata keranjang sama hidung belang. Kalau itu obatnya bukan di dokter, itu terapinya ke kiai, terapinya kepada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Nek takwa dibetul Mas, jenengan berumah tangga kok mangkat merantau tetap akan terjaga. Kenapa? Ada Allah di sana. Masih ingat, ya Allah, kalau saya melakukan ini dan istri saya tahu betapa sakitnya istri saya, yang kehidupan istri saya itu dulu cantik jelita, langsing, mempesona, dadanya juga bagus, pinggulnya bagus, sehat. Begitu saya nikahi, saya rusak semuanya, perutnya jadi melar, pantatnya jadi double 5, ya kan, lehernya jadi besar, badannya jadi kayak pola. Ya Allah, begitu ditinggalkan, disakiti. Padahal yang merusak istri kita siapa? Ya suaminya. Sebelum menikah mah terjaga Pak. Cewek-cewek itu nak dari nikah kan langsing api-api. Lah begitu rumah tangga, alah wis payu iki emang. Bojoku doyan iki. Ya Yusuf maca wae aku lo kaget. Setri kula niku teng HP kula tulisi kendaraanku sampai difoto. Kok kendaraan sih? Oke. Gue sangat bingung tak jenengi kok malah kita tak tulis kendaraanku wae lah. Selama esik manut dipangga tak tumpaki ngoten mawon. Terus nopo entene ngoten. Kendaraan pribadi tapi niku mboten umum. Pribadi kula niki. Takwa dibawa, orang insya Allah selamat apapun ceritanya. Dari sopo takwa nek ribut mah karo bojo ribut wae yo. Nggih karuan rumah tangga mboten mungkin mboten enten ribut nggih saestu. Tiyang niku mesti wonten ribute, mboten mungkin mboten.
Nah cara teori niku kula niku kan kemenak niku wonten namine survei penelitian berapa banyak seorang yang sudah rumah tangga yang mampu berbicara dengan istrinya tanpa pertikaian dan perselisihan. Dites, dipanggil responden itu nggih cara anu suami istri lah diceluk diwe kertaskan misi, coba diisi ini hasil dari responden ini penelitian Bu Pak kata kuliah itu skripsi lah tentang penelitian dari dia. Orang yang sudah rumah tangga di atas 5 tahun itu dalam penelitian ini, dan kebetulan skripsi saya itu tentang rumah tangga, judul skripsi itu judulnya korelasi tingkat pendidikan terhadap manajemen keluarga sakinah. Itu judul skripsi gue di S1. Hasil ini diajaib. Ternyata hasil penelitian menyatakan tidak ada orang yang sudah rumah tangga di atas 5 tahun itu mampu berbicara dengan pasangan hidupnya lebih dari 15 menit kecuali pasti ada ributnya. Nah jenengan rangan tulangan kula saniki dengan ditanya kene wangsul ngobrol jenengan mesti enten selipe napa mawon selip setitik terus dadi merengut ngoten niku enten mawon sing ora pasir. Niki fakta hasil tes dicoba berapa orang yang mampu ngobrol dengan pasangan hidupnya setelah rumah tangga di atas 5 tahun yang mampu bertahan 15 menit ngobrol tanpa masalah. Pasti ada masalahnya. Jajal mawon amit niki. Kadang-kadang Pak, seorang suami lagi sholat khusyuk Allahu Akbar, istri ngamuk-ngamuk ke anaknya marah, dasar bocah kudu kaya dua anak kowe anak sapa sih kok jane iki beling ora umum wong lanang niku Pak sik sholat dadi musuh mboten ya iso gedhe kok nggih tersinggung kurang ajar tenan bojoku kok iso ngomong anake sapa iki aku bapake aku sik sholat banyak panggang beli tak culak loh matanya iku sik sholat langsung takut astagfirullah diculak tenang ya kaya apa anakku ya mikir Pak hal sepele ini. Dan ini fakta setelah dites ternyata betul tidak ada pasangan hidup yang mampu berbicara di atas 15 menit. Makanya kula niku nek tangga kula heran kok Yasin jarang padu wis tak hitung kula nek ngobrol begitu 10 menit tak delok jam 10 menit aja sampai 15 itu mesti delok begitu apal kula dan ternyata betul. Masya Allah Pak jangan perkara api perkara jangan perkara elek api mau sakit api saestu ibu-ibu seperti di sini ini kelihatan sini ibu-ibu pernah buatan wong lanang sik marah kalau anak jenengan ngomongnya tambah marah enten pernah buatan pernah kan Bu diomongnya api loh padahal ibu yang ngoten esi marah diomongin sing lanang malah ngamuk enten buatan Pak enten ngomongnya anak sampai kelewat-lewat dasar dua anak menungso ngoten niku misalnya sing lan istighfar Bu niku diken ngoten Pak mboten istighfar engko wong sik nesu kok istighfar engko nek sampung istighfare dirampung iki sik nesu nek astagfirullahaladzim iki lho menungso niki lho ngobrol biasa tadi biasa niki jadi wah Pak Kiai takwa gimana ya ini obatnya takwa Allah yang dibawa makanya rumusnya cara kiai-kiai gede niku nek ribut karo pasangan hidup kalau sudah tidak mampu menjawab tinggalkan lunga mawon men dek marah karo tiang listrik boten napa-napa sing penting lunga kene semari balik meleng ngoten mawon ditakon wis rampung urung mesune mak ngoten niku wis rampung ya wis saya ngobrol meneh itu nek ora rampung ya terus dhisik tak lunga dhisik nek saged ngoten niku dijajal mawon mbok menawa sakit niki yang pertama itu tadi bawa bekal takwa kemanapun orang insya Allah selamat ke Jakarta ya selamat merantau ngojek ya selamat pisah karo anak bojo mergo kepentingan ya pangga selamat tapi nek takwa tidak dibawa mohon maaf secantik apapun istri di rumah tidak akan pernah mencukupi nafsu manusia kalau takwa tidak dibawa mohon maaf kata para ulama sehebat apapun orang secantik istri pun pakai pasangan hidup kalau tidak punya bekal takwa satu istri bahkan ribuan istri tidak akan pernah cukup bagi laki-laki lanang niki nek nurbi nafsu Pak Masya Allah rasa papat piro-piro kalpik gelem
Gur masalah ini ku wantun apa mboten ngoten mawon. Masalah. Lah nek kula niku mboten. Ketika saya ditanya Pak Yasir, berani nggak dengan istri? Saya bukan tidak berani, gur ora wani ngoten mawon. Nek kula niki kurang Pak Asir ini. Tapi kalau takwa yang dibawa Allah, sudahlah saya apa adanya, ini ada cukup ya Allah. Mudah-mudahan dengan istri yang ada ini seperti ini akan melahirkan anak turunan yang solih dan solihah. Ngoten mawon. Kula niku nggih ngoten, pasrah kali Gusti Allah. Pun bojo niku ikhlas lahir batin apa entene wis kula teladan mawon. Pun ngoten. Kula niku yakin kok Gusti Allah mboten mungkin nyukani pasangan sing ora pas. Yakin mawon. Saestu. Waduh, Pak, kayaknya aku salah tujuh lah, kok iso? Aku pengen sing langsung, lah aku malah gembrot tuh. Wis toh, orang gembrot, orang langsing, percaya kali kula niku mesti sedeng. Wis toh, itu pas, setelah mungkin salah. Orang andel gimana? Arek gembrot, arek cilik wis podoan. Tapi mungkin rasanya beda, ojo muni kaya ngono. Sari, tanggal kali kula. Kulo niku pengalaman Pak, arep gering arep lemu niku ora usah padha. Yakin iki. Soalnya sesi kulo pas kulo nikah dia gering saniki lemu. Ora ganti padha wae. Jadi pengalaman kulo gitu. Jadi percaya kali kulo ada banget. Asin bujang ora ngerti, yakin aku. Nek pengen ngerti ndang rapi. Niku. Pun boleh pasrah. Niku sing pertama. Takwa dibawa, insya Allah selamat. Masalah rumah tangga pasti ada. Yang kedua, wa khaliqin nas wa asbi saya telah hasanah tatabuha. Ikuti setiap perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik. Supaya apa? Keburukan yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus orang berpikir, oh berarti orang itu boleh salah. Dong hadisnya aja wa khaliqin nas wa asbi saya telah hasanah tatabuha. Ikuti setiap perbuatan buruk dengan yang baik. Oh berarti orang itu boleh salah. Bukan boleh salah. Ini hadis menunjukkan sehebat apapun manusia, kiaikah dia, ustadzkah dia, gurukah dia, sehebat-hebatnya dia menjaga diri supaya tidak tergelincir terhadap dosa, yang namanya manusia pasti akan terpeleset ke dalam dosa. Maka ketika manusia yang tergelincir terhadap perbuatan dosa, ingat, wa'ti sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Berumah tangga, melakukan kesalahan kepada istri, ikuti kesalahan dengan perbuatan baik. Yakin walaupun barpadu mungkin meski rukun melih. Seorang istri pernah punya masalah dengan suami, berniku ya api melih, insya Allah api melih. Niki mas Pur, ndek kita bapak mama nopo sing niki hadir niki sing saniki rumah tangga awet sampai sepuh-sepuh niki bukan karena tidak punya masalah, pasti sudah ditempa ribuan masalah sampai tidak mampu menghitungnya. Nah cara bahasanya Yai Amin itu orang tahu padu paling seminggu gurping itu model itu. Orang tahu tidak ada manusia yang tidak punya masalah pasti, tapi karena mereka sadar rumah tangga ini ada hal yang berharga. Sebesar apapun masalah diselesaikan sedikit demi sedikit, nanti damai lagi, besok berantem lagi, nanti damai lagi, besok ada masalah ya damai lagi, akhirnya sampai tua, sampai kakek nenek punya cucu, punya mantu masih damai. Kenapa? Karena mengikuti setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Banyak rumah tangga berantakan itu kenapa? Karena yang dipandang bukan baiknya, tapi yang dipandang persoalannya. Nah, masalah cilik, digede-gede, sing wis lali wis dihitung melih. 9 nomor sing wis lali disebut melih iki lho masalah. Tapi tiang niku nek saged ningali, ya Allah ya salah, tapi apike luwih akeh. Bojoku salah tapi apike luwih akeh. Istri saya salah tapi bagusnya lebih banyak. Apa yang dilakukan istri saya sekarang salah, ya Allah, tapi saya yakin kebaikan istri saya lebih banyak. Nek ngoten Pak, aman. Jenengan sing bertahan sampai sana yakin masih memandang sesuatu yang baik terhadap pasangan hidup kita. Nek ora, ya buat pakai rumah tangga. Nek masalah bojo cerewet harus biasa, ngerasa khawatir. Malah apik ngoten lho. Jenengan duwe bojo ra doyan ngomong ya pusing lho Pak. Saestu. Duwe bojo kakek ngomong ya pusing. Makanya ya
kadang akeh ngomong kadang boten mawon. Wong lanang kakek ngomong wedok ya pusing ya seben-seben mawon. Biasa mawon, karena masalah ya mungkin bantu biasa niki bahwa saya telah hasanata kamu setiap melakukan kesalahan ikuti kesalahan itu dengan perbuatan baik. Terus gampang orang itu mau itu cemberut terus ke mas sampai mendelik mas diceluke kiai kok orang mempan iku mesti obatnya nggur sisi nara mempan birupiah jajal kadang-kadang diwiriti ngasih keluar ke orang mempan jajal kuamplang duit 10 juta menyat mas is jajal kadang-kadang enggak saya itu apa pernah jajal? Ya pernah aku jajal makanya saya ngomong masih jajal nariin cek bujang isi mantenan mau ngeten itu orang pantes loh turun rapi saat ini pantes keluar itu ngomong ngeten itu pengalaman terus dikon istighfar malah tambah ngamuk dikon ngocok ta'awud orang gelem oh nah ini jelas itu masalah ini gue pengen jalur Soekarno ini metu ya anteng itu karena mempan di rupiah mau ini kunci nih ini nomor kali nomor 3 bekal Nabi kepada sahabatnya itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan bergaulah dengan manusia pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik kowe jangan apik karo maratuwa apik karo tangga apik karo bojo insyaallah aman pun to karo maratuwa hormat dengan mertua hormat dengan kiai-kiai di lingkungannya hormat, dengan tetangganya lebih tua hormat, dengan yang sebaya seusia kita juga saling menghargai, dengan yang lebih bawah usianya kita sayang, aman pun insya Allah aman. Mertua itu senang dimantu aturannya penak nopo-nopone penak mesti disayang tapi mantu angel wala masya Allah nopo-nopone rada sing bener dolan wayo diomong mantu dolan jangan nang omah wae diomong mantu ra gawe blas nggon nang kamar wae tapi nek pinter ngerayu maratuwa wala turu wae temu api alhamdulillah duwe mantu kok nang omah wae dadi ra milu gaple ora kena selot ora milu judi ora milu tanggane sing kaya ngono kae dipuji dolan jadi puji alhamdulillah duwe mantu bener rong dino kerjane dolan wae sebulan ra mulih-mulih kancane akeh gitu nek mantu saya iki nopo mau sae tapi nek mantu ra disenengi polah nopo mau salah nang mau diomong mantu ndek kemu kerjane dolan sendiri mantu berdolan wae ra ngerti kerjane nang omah wis salah bae tapi nek mantu disayang masyaallah nopo-nopone sae turu ya diomong masya Allah mantuku turune wae api apa ning meleke pokoknya layak liman mar'u min wadudin yang dahu wadudin yang dahu manusia tidak akan pernah sepi akan dipuji kalau orang itu memang menyukainya dan juga akan dicaci maki kalau orang itu memang tidak suka kepadanya itu biasa nah ini nonton mas ngurung rumah tangga loh siapa yang nonton nih gue terus mau beratua kororo mengurap kalau berarti jadi pijeti caca masya Allah pijeti nonton nih wih nonton tapi meratua lanang walaupun meratua wedok meratua rasa nek kita di kongkon meratua lanang ngurap berarti jadi pijeti wis yakin sak talangku itu diceritake mantuku luar biasa aku mengurap dipijeti langsung aku nyekel sirah langsung duwe Soekarno luar biasa tenang mantuku diceritakan tapi mantu nengiti saat itu diumbar mantu gayane tok wingi ngene teko takon padasan karo wudu bahasan saiki wis azan ngasih hujan sejam ora menyat-menyat mantu cap opo anu Kang nek kira-kira duwe tuker tambah wae tuker tambah niki lho wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kalau orang punya akhlak baik apapun ceritanya pasti kita akan mudah bermasyarakat niku modal tiga niku wau satu rumah tangga itu nasihatnya persiapan nih bawa bekal takwa insya Allah selamat kita beribadah tidak karena manusia tidak karena mertua tidak karena istri tidak karena pasangan kita tidak karena tetangga kita tapi karena Allah
disaksikan orang atau tidak, ibadah kita tidak akan pernah berhenti. Tapi orang yang beribadah karena manusia, saya yakin dia mampu beribadah karena menunggu pujian, karena mungkin menunggu pandangan orang, karena mungkin ingin dinilai oleh orang. Takwa yang dibawa. Yang kedua, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Apapun ceritanya rumah tangga, tidak akan mungkin ada orang yang tanpa masalah, pasti punya masalah. Setiap masalah datang, selesaikan dengan baik, ikuti kesalahan dia dengan kebaikan, insya Allah rumah tangganya akan bahagia. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, insya Allah keluarganya, mertuanya, istrinya, tetangganya juga akan cinta kepada kita, sehingga setiap kita punya persoalan kita mudah menyelesaikannya, dan tentunya orang lain juga akan membantu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan juga jenengan. Tentunya banyak kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.